Banyak warga Indonesia kita juga yang miskin-miskin, butuh dana. Jangan Rohingya yang lu lihat, warga sendiri dulu yang dilihat. Jangan bantu warga luar. Apaan bantu warga luar? Masyarakat sendiri juga susah. Tuh buat kalian-kalian yang pengen bantu si Rohingya tuh, bilang bantulah ini. Sambung aja sono rumah lu. Main suruh-suruh orang. Hola netizen yang tercinta, baru-baru ini isu mengenai Rohingya masih menjadi viral. Kali ini bukan tentang pembagian nasi bungkus, tapi pengungsi Rohingya diberi makanan dalam bentuk prasmanan. Menurut video yang beredar, terlihat bahwa para pengungsi Rohingya sedang mengantri untuk mengambil makanan. Jika diperhatikan, dari piring yang dipegang oleh salah satu pengungsi Rohingya, terlihat bahwa porsi nasi yang diambil cukup memenuhi piring. Hanya ada sedikit ruang yang tersisa untuk menempatkan lauk di sampingnya. Selanjutnya, dalam video lainnya terlihat seorang pria mengambil porsi nasi yang penuh dalam piringnya. Terlihat bahwa jumlah nasi yang diambil dalam satu piring adalah porsi yang wajar bagi pengungsi Rohingya. Video tersebut kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari netizen yang budiman. Mereka membandingkan antara situasi pengungsi Rohingya dan warga Indonesia sendiri. Bang. Ini gini dah kita. Oh, sini mana? Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Etnis Rohingya bukanlah tamu. Dia datang ke Indonesia, ada yang mengkoordinir. Maka dari itu wajib kita tolak dan kita usir. Salam NKRI. Ibaratnya gini nih ya, kau kan tamu, datang kemari, dikasihlah makan. Kau protes, padahal makanannya nasi sama lauk yang cukup. Kau protes, kontol kau. Di sini aja masih banyak yang kelaparan, masih banyak yang nggak makan, masih banyak yang makan satu hari cuma 2 kali. Kau dikasih makan 3 kali satu hari, protes, dipakai ini. Maksudku ngerti kau? Kau cuma tamu kontol, malah protes kau anjing. Nggak ngerti aku ya kan? Edan, si Akang Eta bangun tidurku makan dengan daging, cuci mulutnya sama pisang. Mantap Kang, warga Indonesia mah udang saret mandi, koreh-koreh cok gawe nanti langsung bak dahar. Nikmat naon deui nya. Coba atuh kumaha eta pemerintah solusina, urang teh hese hayang merdeka teh enak pura-pura dijajah deui. Uhyur teh kumaha uhyur teh, bubarkeun lah pusing rakyat urangnya loba nu susah keneh. Naon coba kumaha solusina balikeun ke negarana Rohingya teh. Gua aja yang orang Indonesia nyari makan buat sehari-hari masih potang panting. Lah ini ngempanin orang Rohingya sampai 1000 orang begitu secara cuma-cuma. Enak banget. Kita aja yang orang Indonesia kudu kerja dulu, kulik dulu, dikasih makan gratis, makan pakai ayam goreng mulu tiap hari. Kurang apa? Ntar kalau udah pada berkembang biak itu orang Rohingya langsung dah tuh pada minta tanah kayak yang di Malaysia. Nah terus ada lagi tuh video pas lagi rapat, katanya orang Rohingya disuruh ke taruh pulau yang kosong. Enak amat, ternyata dikuasain sama dia. Rada-rada nih Indonesia sekarang, sumpah. Pak, Bapak pemerintah, tolonglah gue wong sing pada ngungsi, janganlah dikasih tempat di sini. Sebagai kemanusiaan bolehlah 1 hari 2 hari nggak apa-apa, tapi jangan selamanya terus. Sedangkan saya sing warga Indonesia sendiri, warga tanah Jawa, ini saya ini masih numpang nih, tempat-tempat ini masih numpang saya, numpang tanah di sini, belum punya hak saya. Lah kok malah mengasih orang-orang yang dari sana dikasih tempat? Tolong jangan dikasih Pak, makanya enak-enak, sedangkan saya cuman makan sampai ini nih Pak nih. Ini buat sarapan pagi saya cuman segini Pak. Tolonglah diperhatikan warganya sendiri Pak, jangan memperhatikan orang-orang yang di sana Pak. Di sini juga masih banyak yang susah, apalagi kalau sampai di sini sampai lama bisa menguasai sini itu lebih bahaya Pak. Tolong ya Pak.
Ini dari kemarin konten-konten tentang Rohingya lewat terus masalah ini. Merasa kesal juga sih lihat muka mereka ini sekarang. Mana nih pihak ketegasan dari pemerintah dan juga UNHCR yang paling bertanggung jawab. Bisa-bisanya mereka terus terdampar di sini. Ini namanya bukan terdampar, kebiasaan. Lama-lama ngelunjak gitu orang. Dikasih hati minta jantung lagi di sini. Hati-hati. Mau seiman kayak mau apa kayak gak ada urusan. Kalau sekarang mah ini bukan sekali 2 kali soalnya. Kalau sekali terdampar sih wajar lah gitu ya. Ini lebih dari 3 kali terus menerus datang. UNHCR pun gak tahu diri lagi. Ini Indonesia pun mau didikte sama lembaga asing PBB. Parah. UNHCR harus bertanggung jawab. Ini mana tanggung jawabnya? Dan pemerintah sendiri pun terlalu memblek. Masa mau diatur sama PBB UNHCR? Apa gak ada yang berani gitu usir mereka? Kemanusiaan atas kemanusiaan wajar lah gitu. Ini kalau udah begini mah caranya ya gimana ya? Terang lunjak. Masalahnya di Indonesia sendiri pun penduduk asli Indonesia sendiri pun banyak yang masih kelaparan. Kalau pengen tahu mah tadi dulu kalau harus bantu-bantu Rohingya mah udah kebiasaan soalnya. Contoh Malaysia tuh udah ada contohnya. Lama-lama kita jadi Palestina kedua loh. Numpang ntar diakui lagi tanah kita. Mau diakui tanah kita ujung-ujungnya. Tuh, Rohingya tuh udah paling enak hidupnya. Makan, tidur, bangun, makan, tidur, beranak, makin banyak anaknya. Nanti kejadian kayak di Malaysia. Takutnya gitu. Udah banyak malah minta pulang. Dema. Gini loh, kita memang punya hati nurani. Pasti kita tuh sedih ya kan. Lihat sesama manusia yang gak punya tempat tinggal, terus itu pengungsian, terus yang pasti yang kita lebih kasihan itu anaknya ya kan. Banyak anak-anak kayak balita-balita, anak kecil. Di situ yang kita lihat kasihan kan. Hanya bilangin sama warga Rohingya itu jangan beranak terus. Udah tahu mereka itu imigrasi nomaden. Padahal mereka itu punya tempat tinggal di Bangladesh. Di Bangladesh camp itu tempatnya tuh bagus guys. Bagus banget tempatnya. Disusun rapi. Kiranya mereka kenapa kabur-kaburan gak mau di situ. Dan kalian tahu, bangun itu tuh penggalangan dana dari seluruh dunia. Kenapa lu lari? Kenapa? Dek banget gue sumpah. Kasih tempat tinggal yang bagus kagak mau, malah mau ke Indonesia. Kayak kalau misalnya kalian satuin tuh kapal kapal mereka datang itu udah kayak Israel datang ke Palestina minta bantuan, minta tempat tinggal. Nah sama kayak si Rohingya datang ke Indonesia. Takut gue kejadian, takut banget kejadian memperebutkan wilayah. Mereka datang minta pulau kan, ngeri coy. Ngeri banget. Dikasih tempat yang bagus malah emang bacot banget si Rohingya. Si UNHCR tadi juga sama aja, pansos. Berobat lu pada. Banyak warga Indonesia kita juga yang miskin-miskin, butuh dana. Jangan Rohingya yang lu lihat, warga sendiri dulu yang dilihat. Jangan bantu warga luar. Bantu warga luar, masyarakat sendiri juga susah. Itu buat kalian-kalian yang pengen bantu si Rohingya tuh, bilang bantulah ini, sambung aja sono rumah lu. Pengen suruh-suruh orang, bilang nggak punya hati. Ya nggak punya hati, ngapa lu nggak seneng lu? Pengungsi Rohingya semakin meresahkan warga Indonesia, terkhususnya masyarakat Aceh, yang semakin hari semakin banyak yang terdampar ke Aceh. Kata-katanya terdampar, tapi lucunya bukan hanya 1 atau 2 kapal yang terdampar ke Aceh atau ke Sumatera, tapi lebih dari 2 ataupun 3 kapal. Dan sesuai berita yang beredar di sosial media dan juga di televisi nasional, sudah lebih dari 1000 pengungsi asal Rohingya. Jadi suku atau orang Rohingya ini semakin meresahkan Indonesia, terkhususnya warga Aceh. Dan mirisnya lagi, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagiannya dibuang ke laut. Jadi pada saat dikasih bantuan, beberapa orang Rohingya itu membuang bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke laut. Dan ada beberapa video yang beredar juga, pengungsi Rohingya ini mengeluh karena porsi nasi yang diberikan oleh pihak pemerintah terlalu sedikit. Lucu memang terhadap pengungsi Rohingya ini. Sudah dibantu tapi malah minta lebih. Ibarat kata udah dikasih hati tapi minta jantung. Dan lucunya buat
pemerintah kita juga mohon dengan sangat lebih tegas lagi untuk menyikapi peristiwa ini, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang mempunyai tingkat kehidupan yang lebih sulit tapi tidak diperhatikan. Sedangkan orang luar, orang asing yang terdampar ke Indonesia dengan secara ilegal masuk ke Pulau Sumatera, khususnya ke Provinsi Aceh, namun untuk fasilitas pakaian, tenda tempat tinggal, dan juga makanan yang diberikan ya dikategorikan makanan mewah, namun masih mengeluh. Dan banyak lagi berita-berita yang beredar, ada beberapa keonaran yang disebabkan oleh pengungsi Rohingya. Jadi sekali lagi mohon dengan sangat pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan. Memang betul ini masalah kemanusiaan, tapi mari kita benar-benar mempertimbangkan, harus mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Ibarat kata, kalau kita punya anak kandung, masa kita lebih mengutamakan anak orang lain daripada anak kandung kita sendiri. Sama dengan kasus Rohingya ini, masa lebih memperhatikan mereka ketimbang dengan warga negara Indonesia sendiri yang masih banyak yang kelaparan, bahkan ada yang tinggal di bawah kolong jembatan, sedangkan mereka dikasih rusun. Dan lucunya kenapa sampai bisa tembus perairan Indonesia ke Aceh. Jadi dalilnya adalah mereka itu terdampar. Tapi logikanya kalau terdampar, kenapa terdamparnya semua ke Aceh gitu? Dan bukan hanya 1 atau 2 kapal. Ini bisa lebih dari 2 atau 3 kapal yang terdampar ke Aceh. Segera pemerintah minta tolong ambil langkah tegas, ambil langkah secepat-cepatnya dalam menyelesaikan pengungsi Rohingya ini.